Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Novanul Octavia dengan NPM A1I024043 dari kelas A, Program Studi Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Bengkulu. Pada video kali ini, saya akan menyampaikan tentang media pembelajaran untuk membantu bimbingan konseling pada PAUD. Pada kali ini, saya membuat media pembelajaran yaitu berupa boneka tongkat hewan. Alasan saya memilih boneka tongkat untuk menjadi media dalam membantu bimbingan konseling pada anak usia dini, karena pada usia anak dari 0 sampai 6 tahun, khususnya pada usia 4 sampai dengan 5 tahun, anak itu lebih mudah untuk memahami hal-hal dengan benda yang konkret. Nah, media pembelajaran ini diharapkan untuk bisa membantu agar pembelajaran akan lebih hidup dan juga lebih menyenangkan dibandingkan anak hanya mendengarkan metode ceramah dari guru. Anak yang biasanya sulit konsentrasi dengan menggunakan media ini dapat lebih untuk fokus untuk mendengarkan penyampaian dari gurunya, dan media ini diharapkan juga untuk bisa menyampaikan pesan moral agar mudah lebih diterima oleh anak. Pada layanan BK, media ini membantu anak untuk menstimulasi anak dalam menyampaikan perasaannya dan bercerita. Media ini juga dapat membantu untuk anak yang memiliki rasa kurang percaya diri yang masih rendah. Dengan adanya media ini, anak bisa meningkatkan rasa kepercayaan diri anak dan menyampaikan perasaannya melalui benda-benda seperti yang sudah saya buat. Penggunaan dari media yang sudah saya buat itu cukup sederhana. Sebelum memulai pelajaran, guru menyiapkan boneka tongkat yang sudah dibuat dan menjelaskan kepada anak bahwa dan memancing anak untuk mengungkapkan perasaannya. Misal bertanya, ini hewan apa ya? Biasanya hidup di mana? Seperti itu. Selanjutnya, guru dapat menyampaikan sebuah cerita tentang kehidupan tokoh-tokoh yang memiliki sifat dan juga perilaku yang berbeda-beda. Misalnya kancil yang cerdas atau harimau yang pemberani. Nah, pada pembelajarannya, guru menyampaikan sebuah cerita yang di dalamnya itu mengandung makna dan juga pesan moral. Nah, pada pembelajarannya, misal guru menyampaikan bahwa ada cerita tentang buaya dan juga harimau, lalu ada kancil. Terus di akhir cerita, guru menyampaikan pesan moral yang ada di dalam cerita yang sudah disampaikan dengan adanya media ini. Terus guru juga menyampaikan kepada anak bahwa ada perilaku yang harus kita tiru dan juga perilaku yang sebaiknya kita tidak tiru. Lalu pada akhir cerita, anak diberi kesempatan juga untuk mereka bercerita melalui boneka tangan ini. Baik, berikut adalah cara penggunaan boneka tongkat hewan yang sudah saya buat. Pada suatu hari di hutan yang lebat, hiduplah seekor buaya besar. Buaya sangat merasa dirinya adalah hewan yang paling besar dan juga paling kuat di hutan. Tetapi buaya lupa bahwa di hutan juga ada seekor harimau. Harimau adalah hewan yang pemberani. Harimau juga sangat kuat. Tetapi buaya tidak terima jika harimau adalah hewan yang kuat, karena buaya juga merasa dirinya lah yang paling kuat. Pada suatu hari, mereka saling berseteru dan juga berkelahi. Hai harimau, akulah hewan paling kuat di hutan ini. Tidak buaya, akulah hewan paling kuat. Aku memiliki taring yang tajam. Tapi harimau, akulah yang paling besar di hutan ini. Aku bisa hidup di air dan juga aku bisa ke daratan. Tapi buaya, aku juga punya kekuatan. Aku sangat berani di hutan ini. Kita saling punya keberanian kita. Tidak, akulah yang paling berkuasa di hutan ini. Kamu tidak boleh berkuasa di hutan ini. Karena semakin berkelahi, akhirnya buaya menggigit kaki harimau hingga harimau pun terluka. Setelah kaki harimau terluka, harimau pun menjadi sakit. Setelah itu, buaya menjadi kesepian karena di hutan tidak ada hewan lain yang mau berbicara dengannya. Lalu, datanglah seekor kancil. Ada apa buaya? Kenapa kamu bersedih? Kancil, aku merasa bersalah karena aku sudah menggigit kaki harimau hingga sakit. Kenapa kamu melakukannya, wahai buaya? Karena aku merasa akulah hewan yang paling kuat di hutan ini. Buaya, kita itu punya kekuatan dan juga keberaniannya kita masing-masing. Seharusnya kita tidak boleh melakukan seperti itu, karena kita hidup harus saling membantu dan juga saling bekerja sama. Ayo, kamu minta maaf kepada harimau. Lalu, buaya meminta maaf kepada sang harimau. Harimau, aku minta maaf ya soal yang kemarin. Aku mengaku aku bersalah. Tidak apa-apa buaya, aku juga minta maaf karena kita sudah saling berkelahi kemarin. Buaya, sebaiknya sudahi saja perkelahian kita, karena kita ini sama-sama berteman di hutan ini.
Benar, apakah kamu mau memaafkanku, wahai harimau? Ya buaya, dan mereka pun berteman. Nah, dari contoh kisah yang sudah saya sampaikan, guru dapat menyampaikan kepada anak bahwa buaya memiliki sifat yang sangat sombong, harimau memiliki sifat yang juga pemberani, dan kancil memiliki sifat yang bijaksana. Jadi, guru dapat menyampaikan kepada anak-anak bahwa ada beberapa sifat yang harus dihindari, seperti sifat sombong dan juga sifat yang tidak mau kalah. Dan sifat yang bisa ditanamkan kepada anak yaitu meminta maaf, dan juga selanjutnya anak juga bisa mencoba untuk menyampaikan imajinasinya, untuk bercerita, untuk mengembangkan kepercayaan diri anak. Al Yawren, Kitau, Kitau, Kitau Mania.